Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Ya, ketemu lagi dengan Bu Dwi untuk mata kuliah riset epidemiologi. Ya, nggak terasa ya sudah semester 7 ini ya. Sebentar lagi sudah skripsi gitu ya, sudah lulus gitu ya. Ya, oke, tinggal sedikit lagi. Oke, kita mulai untuk pembelajaran untuk mata kuliah riset epidemiologi. Ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa mata kuliah riset epidemiologi ini adalah mata kuliah peminatan ya di Departemen Epidemiologi ya. Sebagai koordinator untuk mata kuliah riset epidemiologi ini adalah Dwi ya. Jadi nanti terkait nilai, terkait ada hal-hal yang perlu didiskusikan terkait dengan pembelajaran dan seterusnya, silahkan nanti kontak dengan Bu Dwi. Dan saya rasa sudah ada koordinator ya mata kuliah ya yang menghubungkan antara dosen dengan mahasiswa. Nanti silahkan bisa berkomunikasi dengan Budi juga ya. Ya, adapun kompetensi untuk mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dan metode epidemiologi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat. Ya, jadi di dalam mata kuliah riset epidemiologi ini nanti akan dijabarkan tentang bagaimana proses riset penelitian itu dilakukan ya, mulai dari perencanaan ya, kemudian penyusunan nanti sampai analisisnya seperti itu menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip penulisan ilmiah dan riset yang benar ya. Jadi nanti juga diajarkan, kita diskusikan bersama terkait dengan berbagai desain studi epidemiologi yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah kesehatan ya. Nanti ada desain studi deskriptif ya, ada analitik ya. Nanti analitik ada observasional, ada eksperimental, di observasional ada potong lintang, ada kasus kontrol gitu ya, ada kohort, ada eksperimen kuasi, ada eksperimen semu gitu ya. Itu nanti akan kita diskusikan bagaimana alur penelitiannya seperti apa, kelemahan dan keuntungannya apa menggunakan desain studi itu ya. Baik, lanjut terkait dengan pokok bahasan ya di riset epid ya. Ya, untuk pokok bahasan di riset epid ini sudah Budi susun seperti ini ya. Jadi ini ada 14 kali pertemuan ya, pertemuan pertama sampai pertemuan 14 ya. Untuk hari ini terkait dengan kontrak pembelajaran dan filosofi dari riset itu apa ya, nanti dengan Bu Dwi. Kemudian minggu berikutnya terkait dengan struktur dan bagaimana proses riset epidemiologi itu dengan saya juga. Nah, pertemuan ketiga dan keempat dan kelima itu dengan Bu Devi ya. Bu Devi nanti akan menjelaskan terkait dengan studi deskriptif itu apa, manfaatnya apa gitu ya. Kemudian ada studi potong lintang ya yang paling banyak digunakan mahasiswa skripsi untuk anak kesmas terutama ya. Sampai manfaatnya seperti apa, alurnya nanti seperti apa, proses penelitiannya seperti apa, analisisnya. Nah, ini sangat penting untuk analisis interpretasi ya, setiap desain studi pun berbeda-beda ya. Itu dengan Bu Devi, kemudian nanti perumusan permasalahan studi epidemiologi itu juga dengan Bu Devi. Nanti balik lagi pertemuan ke-6, nanti dengan Bu Dwi lagi ketemu dengan desain studi kasus kontrol. Nah, ini menarik nih ya. Jadi nanti silahkan adik-adik mahasiswa yang tertarik menggunakan desain studi kasus kontrol ini ya, bagaimana sih alurnya gitu ya, dimulai dari apa, keuntungannya apa sih Bu, kelemahannya apa gitu ya, sampai nanti analisisnya nanti akan kita belajar bersama ya. Ada menghitung odds ratio, interpretasi odds ratio itu di desain studi kasus kontrol ya. Kemudian di pertemuan ke-7 nanti dengan Bu Siwi ya. Bu Siwi ini akan menjelaskan tentang desain studi cohort ya, cohort study ya. Ini nanti menarik ya. Paling tidak Bu kalau cohort kan lama misalnya seperti itu ya, tapi nanti ada berbagai macam studi cohort yang ternyata juga tidak ada yang tidak lama seperti itu ya. Oke, setelah itu nanti ada UTS ya, berarti untuk UTS ini nanti
sepertinya materinya hanya dari Bu Dwi dan Bu Devi saja ya. Untuk Bu Siwi nanti materinya masuk di UAS saja ya. Baik, lanjut ke pertemuan ke-8, nanti ada eksperimen murni dan eksperimen kuasi. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Siwi ya apa perbedaan kedua desain studi eksperimen itu gitu ya. Setelah itu pertemuan ke-10, 11 dan 12 itu dengan Bu Ella terkait dengan kesalahan penelitian ya, ada confounding, ada bias itu dengan Bu Ella. Kemudian terkait dengan pemilihan analisis data studi epidemiologi ya. Kalau desain studinya cross seksional, analisisnya apa? Kalau datanya kategorik, analisisnya apa? Kalau datanya numerik apa? Nah, itu nanti dengan Bu Ella. Nah, nanti pertemuan ke-13 dan 14 yaitu kita akan presentasi proyek ya yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti akan dipresentasikan proyek itu di pertemuan ke-13 dan 14 ya. Oke. Kita lanjutkan terkait dengan proyek ini ya, proyek based learning ini. Nanti tugasnya adalah membuat literatur review ya dari berbagai studi epidemiologi. Nah, jadi nanti ada 4 kelompok ya. Kalau mahasiswanya misalnya di kelas ini ada 20, jadi nanti ada 4 kelompok ya. Kelompok 1 nanti terkait membuat faktor risiko kefatalan COVID-19 kurung buka literatur review gitu ya. Itu kelompok 1. Kelompok 2 nanti faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksin COVID-19 yaitu juga literatur review gitu. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kepatuhan ya protokol kesehatan pada masyarakat itu literatur review untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 itu adalah faktor pencegahan COVID pada masyarakat. Itu juga hasil literatur review. Nah, jadi ini sudah mulai pertemuan pertama ini kita bagikan tugasnya ya, nanti silahkan mulai disusun ya kelompok gitu ya, mulai dikerjakan, didiskusikan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan nanti Putri inginkan ada satu diskusi ya yang paling menarik menurut adik-adik ya, mungkin nanti di diskusinya kan bisa dilakukan 2 kali, 3 kali gitu ya, tapi di satu saja yang dikirimkan ke kami itu yang direkam. Ya. Jadi nanti diskusinya direkam, kemudian nanti dikirimkan ke kami. Ya. Jadi tadi ada 4 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, yaitu nanti adik-adik mahasiswa tinggal klik yang ada di Eldiru. Ya, Bu Dwi sudah membuatkan pemilihan grup di situ, tinggal mahasiswa klik ya. Kalau nanti kelompok 1 sudah penuh, berarti nanti lanjut kelompok 2, lanjut kelompok 3, lanjut kelompok 4 seperti itu. Ya. Nah, untuk presentasi untuk literatur review ini akan dilakukan pada pertemuan ke-13 dan 14 ya. Di mana nanti semua dosen akan hadir untuk kita diskusi terkait dengan PJBL ini ya. Itu terkait PJBL. Kita lanjutkan terkait dengan praktikum ya, karena memang riset epidemiologi ini kan 3 SKS ya, 2 teori yang 1 praktikum. Praktikumnya apa nanti? Praktikumnya adalah analisis data. Ya, nanti Bu Dwi akan sediakan datanya. Ya, datanya nanti dari saya akan saya bagikan ke mahasiswa gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa entry data yang ada di situ, kemudian mengkategorikan gitu ya. Jadi misalnya mengkategorikan dari pekerjaan misalnya ya, pekerjaan kan pertamanya petani, nelayan, misalnya buruh, PNS, guru dan seterusnya lah. Nanti dikategorikan pekerjaannya yang berisiko dan tidak berisiko gitu. Nah, adik-adik harus tahu terkait kategorikal ini. Kemudian nanti analisis data ya, apakah menghitung prevalen odds ratio untuk cross sectional ataukah odds ratio. Ya, sampai nanti penyajian data yang deskriptif seperti apa, ya, kemudian yang bivariat seperti apa, interpretasinya seperti apa, dan nanti ada presentasi. Ya, gitu. Nah, untuk praktikum ini dilakukan sendiri-sendiri. Ya, jadi laporannya nanti tugasnya akan saya bagi. Misalnya Safira ya, entry datanya semuanya, tapi yang dianalisis adalah deskripsinya variabel A, B, C, D. Gitu ya. Kemudian analisis bivariatnya apa? A dengan B, C dengan D, dan seterusnya. Ya. Nanti akan saya bagi untuk tugasnya. Ya, untuk tugas praktikum itu nanti untuk di pertemuan berikutnya ya.
Seperti itu. Kemudian untuk komponen penilaian, ya komponen penilaian ini terdiri dari UTS ada 25%, ya tadi ada 2 dosen, berarti saya dengan Bu Devi. Ya, UAS-nya nanti ada 2 dosen, Bu Siwi dan Bu Ella. Ya. Kemudian PJBL-nya 25%, itu nanti dinilai terkait dengan presentasi ya terkait dengan literatur review. Kemudian literatur review itu diharapkan sudah disubmit, ya sudah disubmit, ya nanti terakhirnya harus submit, ya. Kemudian berikutnya adalah praktikumnya juga 25%, ya. Jadi komponen nilai adalah 100% terdiri dari UTS, UAS, project dan praktikum, ya. Ini contohnya saja ya cara penelusuran pustaka di PubMed ya adik-adik, penelusuran pustaka bisa dilakukan di PubMed ya, Google Scholar gitu ya, kemudian di Sinta dan seterusnya ya. Silahkan nanti misalnya mau mencari literatur ya untuk dibuat literatur review tadi seperti ini contohnya ya. Oke. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan terkait materi ya kita ya kalau pada hari ini ya kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa dituliskan di dalam kolom chat ya terkait dengan pertanyaan terkait kontrak dan seterusnya bisa disampaikan ya. Kalau misalnya mau ditanyakan lewat koordinator mata kuliah ke Budwi juga boleh ya. Baik, terkait dengan filosofi inferensi di riset epidemiologi ya. Jadi kita perlu mengulang dulu sebenarnya epidemiologi itu apa ya. Dulu kan epidemiologi itu dari epi, domos dan logos gitu ya. Epi itu pada ya, domos itu penduduk, logos itu ilmu ya. Ilmu yang mengenai pada penduduk kan kayak gitu. Nah, jadi secara umum epidemiologi adalah sains ya, kumpulan pengetahuan baik empiris, teoritis maupun praktis tentang kejadian fenomena-fenomena di alam semesta. Ya, jadi terkait dengan kejadian, fenomena gitu ya yang ada di alam semesta ini yang diungkapkan dan diakumulasikan oleh para ilmuwan. Ya, jadi ini ada peneliti nih, ada peran ilmuwan ini berdasarkan apa? Berdasarkan fakta ya melalui pengamatan, pengujian, penjelasan dan prediksi. Jadi ya hasil-hasil tadi ya kajian ilmu pengetahuan teori tadi itu berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, berdasarkan memang pengamatan, pengujian, uji laboratorium dan seterusnya ya. Jadi tidak boleh hanya misalnya pengetahuan itu diperoleh dari kelihatannya itu nggak boleh ya, tapi itu merupakan proses ya, proses terkait untuk menjelaskan itu dari pengamatan, penelitian, observasi dan seterusnya ya. Itu epidemiologi ya. Epidemiologi ini merupakan proses berpikir ya secara sistematis dan kritis berupa penalaran ya, reasoning ya. Jadi oh dinalar memang masuk akal misalnya gitu ya. Kemudian menggunakan logika. Logikanya bisa nggak sih? Oh kalau dia itu apa namanya misalnya punya luka gitu ya, kemudian lukanya itu terbuka gitu ya, kemudian mungkin ada bakteri ya saat dia berjalan di air ada bakteri yang di air itu masuk ke lukanya gitu ya. Jadi ada penggunaan logika yang bermain ya terkait dengan epidemiologi. Kemudian ada argumen-argumen, ada aturan-aturan yang untuk membuat penjelasan dan prediksi tadi. Ya, jadi ini berpikirnya adalah secara ilmiah, secara sistematis, secara kritis ya. Jadi ada tahap-tahapannya, tidak langsung ngawur gitu ya, tidak langsung kesimpulannya apa gitu ya. Sekarang kan nggak boleh. Semuanya ilmu pengetahuan itu harus evidence based. Ya, ada dasarnya. Ya. Misalnya kenapa sih vaksin itu diberikan 2 kali gitu. Nah, itu ada keilmuannya, ada dasarnya. Karena kalau sekali itu memberikan pelindungan berapa lama gitu. Nah, seperti hal-hal itu adalah by riset ya, by riset, by pengamatan secara sistematis dan kritis. Nah, kemudian filosofi sendiri, filosofi itu berasal dari bahasa Yunani ya.
Philo itu artinya mencintai dan sophos itu artinya kearifan atau pengetahuan, ya. Jadi kecintaan terhadap pengetahuan atau pencarian kearifan. Ya, jadi bagaimana sih kita akan menghasilkan pengetahuan tadi, ya, pencarian keingintahuan kita, ya, tapi berdasarkan kajian-kajian ilmiah, ya. Penelitian rasional tentang keberadaan, ya, atau eksistensi pengetahuan dan etika, ya. Jadi seperti itu untuk filosofi, untuk ilmu pengetahuan. Ya, jadi filosofi sendiri itu adalah pemikiran yang kritis. Ya, jadi kritis itu adalah yang ingin tahu. Kenapa sama-sama tinggal di situ, kok yang satu kena diare, kok yang satu tidak, gitu ya. Ada apa ini, gitu ya. Kita sebagai peneliti itu harus punya pemikiran yang kritis. Kira-kira hal apa yang menyebabkan kok ada yang sakit, ada yang tidak, gitu. Ya, jadi pemikiran yang kritis yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan fundamental dan abstrak tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia, gitu ya. Jadi kenapa sih gitu ya? Kok dia bisa tertular gitu ya? Padahal dia itu hanya di rumah saja misalnya. Nah, ini harus dilakukan kajian-kajian, pendalaman-pendalaman, pemikiran ya, observasi, penelitian dan seterusnya ya. Jadi pemikiran yang kritis nih gitu ya. Kemudian filosofi juga adalah suatu aktivitas pemikiran ya atau kajian kritis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan ya. Jadi yang terkait dengan kehidupan ya, kita ada hal yang menarik, kenapa sih ini, kenapa sih tidak gitu ya. Nah, itu harus dijawab. Nah, jawabannya itu kita peroleh dengan hasil kajian yang kritis, kajian yang sistematis, yang ilmiah gitu ya. Jadi kalau seperti itu nanti bisa kita pertanggungjawabkan ya, ada evidence base. Ya, jadi ada dasarnya. Kenapa perlu vaksin misalnya? Kenapa perlu masker dan seterusnya. Nah, itu ada aktivitas pemikiran sebelumnya, ada kajian-kajian, ada telah-telah, ada temuan-temuan di situ. Nah, sekarang kenapa perlu adanya penelitian itu kenapa sih? Nah, ini hal yang menarik ya terkait dengan tadi berpikir secara kritis, secara sistematis tadi ya, seperti itu. Kenapa sih harus penelitian itu apa? Manfaatnya apa? Nah, ini tugas adik-adik untuk nanti menjawab, merenungkan kira-kira kenapa perlu ada penelitian. Ya, seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan terkait dengan hakikat dari filosofi ya. Hakikatnya filosofi itu dibedakan menjadi 6 cabang ya. Yang pertama itu metafisika. Ya, metafisika ini mempelajari pertanyaan fundamental tentang realitas ya, meliputi sifat dari semesta, makna dari realitas dan hakikat keberadaan manusia. Ya, jadi hakikatnya keberadaan manusia itu apa gitu ya. Nah, itu terkait dengan metafisika. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Ya, epistemologi ini mempelajari konsep dan teori pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan dan lingkup pengetahuan. Ya, jadi kalau epistemologi ini terkait dengan kajian-kajian ilmu pengetahuan, ya, sains gitu di epistemologi. Kemudian yang ketiga adalah logika, ini mempelajari aturan-aturan yang benar ya tentang pemberian alasan dan argumentasi. Ya, alasannya apa? Kenapa disampaikan aturan seperti itu di logika. Baik, kita lanjutkan terkait yang keempat ya. Untuk filosofi ini yang keempat adalah aksiologi. Ya, aksiologi ini adalah ilmu filosofi tentang nilai ya, tentang value ya, dan penilaian tentang nilai ya. Jadi aksiologi ini mempelajari tentang etika dan estetika. Nah, nanti etika dan estetika itu ada sendiri ya. Kemudian yang kelima itu etika. Etika itu menilai tentang konsep benar dan salah. Jadi, oh kenapa dia itu BAB di sungai? Benar enggak sih gitu ya? Salah atau tidak sih gitu. Kenapa dia berperilaku tidak menggunakan masker gitu ya? Perilaku baik buruk, benar salah, perilaku individu, perilaku masyarakat, perilaku sosial itu terkait dengan etika. Ya, ini adalah yang kelima. Kemudian yang terakhir itu adalah estetika.
Ya, estetika ini mempelajari konsep keindahan dan keselarasan. Ya, seperti itu. Ini adalah filosofi dibedakan menjadi 6 cabang. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait untuk pertemuan kontrak pembelajaran hari ini. Ada tugas, sedikit tugas yang diselesaikan mahasiswa sampai nanti malam ya, nanti dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat ya, di Eldiru juga ya. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan langsung ya nanti kita didiskusikan untuk minggu depan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.